Hey, hello guys. Welcome to my YouTube channel. My name is Tia. And my YouTube channel name is Diary of Tibet. Lupa lagi gue. Okay, please share, comment, and subscribe my channel. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Gue lagi di mana sih guys? Tuh, gue lagi tiduran, lagi rebahan kali-kali bikin intro YouTube sambil rebahan ya. Capek duduk mulu. Soalnya juga ini kondisinya sekarang ini gue lagi ngevlog ini sudah lewat subuh, hampir jam 5 pagi dan gue belum tidur karena baru kelar ngevlog. Dan ini gue lagi bikin intronya. Ngevlogin apa lagi? Biasa, narot lagi. Apalagi masa iya tengah malam gue ngevlog masak yang nggak mungkin kan cuy. Jadi memang ini tentang vlog tarot, karena biasanya gue tuh bisa narotin orang tuh biasanya malam, karena mood gue tuh cenderung malam tuh lebih tenang, lebih santai gitu loh. Dan ide-ide ini banyak yang keluar aja gitu di otak gitu kalau malam-malam hari. Maklum saya kan manusia kampret ya. Manusia malam, vampire girl. Jadi saat malam saya berkeliaran, saya masih melek, tapi saat pagi dan siang saya molor. Oke guys, ini narutin tentang apa lagi sih? Narutin mulu. Biasalah si akar lentara itu. Jadi karena ini loh, berapa hari ini gue memang ada sedikit masalah, sedikit masalah sama si Akang Dani, pacar gue yang tentara itu. As usual, gue mau ngecek aja energi update-annya dia tuh gimana ke gue sih, untuk pengen tahu konsistensi tarotannya tuh hasilnya gimana gitu loh. Kalau memang ternyata 3 kali gue tarotin berturut-turut dalam jangka waktu sehari atau 2 hari berturut-turut, ternyata hasil tarotannya 11-12, berarti storyline yang akan terjadi atau storyline yang sedang terjadi seperti itu kondisinya gitu. Nah, gue pengen lihat tuh konsistensi hasil tarotan readingnya itu gimana. Karena kalau memang ternyata konsisten satu sama lain, hasilnya itu mirip-mirip 11-12, ya berarti itu seperti gue bilang tadi, storyline-nya yang terjadi memang seperti itu, atau ya storyline yang akan terjadi memang seperti itu gitu. Dan yang gue liatin memang sepertinya 3 hari ini nih, 3 hari sih, gue dalam 4 hari atau 5 hari gitu. Pokoknya dalam seminggu ini gue narotin tuh 3 kali. Per 2 hari sekali nggak usah gue narotin ya. Gue nggak terlalu sih. Intinya gue narotin dan gue masukin vlog, gue vlogin, dan udah gue yang dua tarotan itu udah gue vlogin, udah gue masukin vlog gue di channel YouTube gue. Dan untuk yang ini nih, gue baru akan masukin ke channel YouTube gue. Jadi ini yang ketiga ya, readingan yang ketiga ya. Kalau yang 2 readingan tadi itu sudah masuk vlognya ke channel YouTube gue, udah selesai edit dan sudah next year siap ditonton. Dan yang ketiga ini lagi syuting lagi taking vlog nih, dan bentar lagi akan gue edit dan akan next year ke YouTube channel gue. Makanya gue pengen lihat hasilnya tuh gimana readingannya. Ternyata 3 kali nge-reading dalam jangka waktu jeda sehari atau 2 hari doang, ternyata ketiga hasil readingan itu, 3-tiganya itu hasilnya ya mirip 11-12 gitu, which is well, nggak mirip total sih, tapi ada beberapa poin dari storyline-nya mirip gitu loh, satu sama antara readingan 1, readingan 2 dengan readingan ketiga gitu. Kalau nggak mirip total semuanya, sorry, nggak mirip semua, pokoknya nggak semua hasil tarotannya itu sama semua di readingan pertama, kedua, ketiga. No, hanya beberapa poin, dan main poinnya, poin pentingnya itu antara readingan 1, 2, dan 3 itu mirip, konsisten gitu. Dan memang seperti yang gue bilang kan, gue mau ngecek konsistensinya gimana, konsistensi storyline-nya gimana. Ternyata memang konsisten 11-12 hasilnya antara 3 readingan itu. Oke guys, readingannya kayak apa? Check this out.
check this out ya. Hai guys, mari kita narot lagi. Ini adalah tarotan ketiga dalam beberapa hari ini berturut-turut nih gue narotin si Kang Dani ya, pacar gue yang TNI. Karena gue memang kan lagi ada sedikit masalah sama dia. Gue hanya ingin konfirmasi aja sih energinya antara gue dengan dia tuh gimana. Oke, ini seperti biasa 5, 3, 1 untuk tarot tradernya. Tarot trader sih gue. Oke, ini as usual ya. Gue kocok, gue shuffle, jumpingnya 2, so dua-duanya gue ambil. Ini kartu 10 of Swords dan 2 of Pentacles atau 2 of Coins. 10 of Swords ini artinya adalah end of cycle, end of hurting cycle. Karena as we can see di sini ada cowok nih lebih tepatnya ya, orang lah ya. Dia ketusuk 10 pedang dan ini orang mungkin mati ya, gue nggak tahu sih, tapi yang jelas dia ketusuk 10 pedang. Sementara kalau di tarot rider itu angka 10 itu artinya end of cycle, either itu good cycle ataupun bad cycle, tapi itu end of cycle. Jadi berakhirnya suatu siklus dan akan memasuki siklus the next cycle, akan memasuki siklus yang baru. Di sini ada orang yang kesakitan sepertinya, punya masalah, dan ternyata ya orang ini ketusukan sakit ya, tusuk pedang sakit kan ya, Bo ya. Masih mending kalau misalnya masih hidup walaupun sakit tapi masih hidup. Kalau mati, iya kan? Ini adalah orang yang kesakitan. Di sini kan gue pertanyaannya adalah gimana kelanjutan hubungan gue sama Kang Dani, pacar gue yang TNI. So, yang jelas yang di sini kesakitan tuh dia. Ini adalah situasi pernikahan dia yang toksik. Tidak kelihatan, tapi itu akan berakhir alias end of cycle, which is divorce kayaknya sih. Gitu. Dan Kang Dani juga memang di sini ada orang lagi juggling, memutuskan di antara dua pilihan. Orang ini cowok, ini pasti Kang Dani, bukan gue, karena jujur hubungan gue sama Dani ya kalaupun ada masalah ya nggak toksik gitu loh. Dan yang jelas kalaupun toksik juga bukan gue yang membawa toxicity itu ke dalam hubungan, no. Ini masalah toksik itu adalah hubungan si Kang Dani dengan bininya, dan bininya lah yang membawa toxicity itu ke dalam pernikahan mereka. Karena sudah gue investigasi juga kan secara FB bininya itu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Setelah gue investigasi sih memang bininya itu bukan orang yang pengertian dan perhatian ya. Bininya itu malah cenderung menuntut perhatian lebih dari si Akang, which is itu tidak bisa diberikan si Akang. Karena kenapa? 1, Akang itu orangnya cuek. 2, Akang itu adalah TNI, which is TNI kan bukan tipikal orang yang tiap-tiap kali bisa ngeliat handphone, tiap-tiap kali bisa balas WA. Itu nggak kayak gitu. Karena gue bisa ngomong kayak gini, gue pacaran dengan TNI ini sudah ketiga kalinya gue pacaran dengan TNI. Dan dengan pacar gue yang 2 TNI sebelumnya pun juga seperti itu. Saat mereka sedang tugas, mereka tidak bisa balas WA kita secepatnya. Masih untung kalau dibalas walaupun telat. Kadang malah sama sekali nggak dibalas selama berhari-hari gitu. Nah, sebagai seorang istri TNI seharusnya dia paham dengan situasi seperti itu. Kenapa? Mereka menikah bukan setahun 2 tahun, mereka menikah sudah 20 tahun. Masa nggak paham-paham sih sama pekerjaan lakinya kayak gitu? Masa juga nggak paham-paham sih kalau lakinya cuek gitu kan? Which is like harusnya dia paham gitu loh, bininya paham lakinya ini tuh cuek dan pekerjaannya sebagai TNI itu menuntut waktunya dia. Jadi harusnya bininya itu tidak boleh egois, tidak boleh berharap pengen dimanja, pengen dimanja terus pengen perhatiin tiap-tiap kali. Itu nggak bisa. Kalau dia mau seperti itu ya jangan nikah sama tentara, nikah sama sipil. Kalau memang pengen dimanja, pengen selalu suaminya ini ada, punya waktu buat dia, nikah sama sipil, jangan nikah sama TNI. Karena nikah sama TNI itu berat
itunya apa tantangannya. Pacaran sama TNI aja berat, apalagi nikah sama TNI. Jadi pacarnya aja berat, apalagi jadi bininya TNI itu loh. Jadi maksud gue di sini yang salah memang istrinya. Gue bukan ingin menyalahkan istrinya, no. Gue tipikal orang yang sangat-sangat melihat sesuatu itu secara proporsional dan fair. Kalau memang salah, gue bilang salah. Kalau emang benar, ya gue bilang benar. Sekalipun si Kang Dan itu pacar gue, kalau emang dia salah, gue akan bilang dia salah. Tapi kalau emang dia benar, ya gue akan bilang dia benar. Kebetulan selain karena itu memang pacar gue, dia ada di posisi yang benar gitu loh. Istrinya lah yang salah, bukan karena istrinya itu rival gue, no, tapi lebih karena memang istrinya yang salah. Itu sudah gue investigasi sendiri di FB-nya. Nanti gue akan coba screenshot salah satu postingan FB-nya yang menggambarkan bahwa ini perempuan tipikal orang yang nuntut perhatian lebih dari Kang Dani, which is Kang Dani itu adalah TNI, which is menuntut perhatian lebih dari seorang TNI itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, is impossible gitu kan. Karena kalau boleh dibilang secara prioritas seorang TNI dan polisi akan prioritas nomor satu mereka itu adalah negara, bukan istri. Istri adalah prioritas kesekian. Tetap prioritas mereka adalah negara. Jadi apabila tugas sudah memanggil, istri mau gimana-gimana juga pasti akan ditinggal. Dia akan lebih, TNI dan polisi akan lebih mementingkan tugasnya gitu loh. Nah, kita sebagai seorang istri TNI dan polisi harusnya kita lebih bisa mengerti dan bisa memahami pekerjaan suami kita. Bukannya lantas WA-nya nggak dibalas seharian, terus galau dan bikin postingan galau nggak jelas di FB. Itu bukan perilaku seorang bini TNI yang benar. No, itu bukan perilaku seorang bini TNI yang benar. Karena seorang bini TNI yang benar, seorang bini polisi yang benar, itu adalah orang yang tahan banting dan siap ditinggal-tinggal. Jadi kalau WA nggak dibales sehari atau 2 hari, ya harusnya biasa aja gitu reaksinya. Nggak usah lebay, nggak usah bikin postingan galau nggak jelas di sosial media. Which is sosial media kan orang semua bisa baca, ya kan? Which is apa nggak malu gitu loh. Citra lo sebagai seorang istri TNI itu tercoreng lah. Makanya ketahuan banget lo tipikal orang yang nuntut perhatian laki lo tuh tinggi sekali gitu loh. Sementara lo tahu pekerjaan laki lo juga sangat menuntut perhatian dia, waktu dia dan energi dia. Sorry. Nah, dari sini karena ini memang terlalu toksik ya pernikahannya. Ini kita balik lagi ke kartu ya. Karena terlalu toksik pernikahannya. Dan ini memang ya segala sesuatu yang toksik kan memang harus berakhir kan. In the end memang akan berakhir dengan sendirinya, which is cerai pastinya. Karena itu pun juggling di sini mungkin dia akan memilih cerai atau enggak. Dia lebih milih gue atau lebih milih cewek lain atau lebih milih istrinya. Dia juggling di sini. Karena Kang Dan itu tipikal orang yang dia sangat hati-hati sebelum dia mengambil suatu tindakan. Dia itu sangat hati-hati dengan perilakunya dia. Dia akan berpikir berulang kali, akan menimbang-nimbang berulang kali sebelum dia memutuskan suatu keputusan yang besar. Karena bercerai itu adalah suatu keputusan yang besar. Walaupun pernikahannya toksik, dia tetap tidak gegabah mengambil keputusan. Dia tetap menimbang-nimbang dulu baik buruknya. Ya baik buruk buat dianya, baik buruk buat anak-anaknya secara psikologi, baik buruk buat keluarga besar mereka berdua gitu. Dia akan menimbang-nimbang. Tapi feeling gue sih hasil dari timbang menimbang ini, Kang Dani kayaknya akan lebih memilih untuk bercerai karena memang pernikahannya ini terlalu toksik untuk dipertahankan. Karena kalau segala sesuatu yang terlalu toksik dipertahankan, itu pasti ujungnya bakalan buyar sih. Mau dipertahankan kayak apa juga pasti bakalan bubar karena udah nggak kuat mental gitu loh. Daripada si Kang Dani stres terus ada bunuh diri, mending dia cerai gitu loh. Atau daripada si Kang Dani stres terus dia bunuh bininya, mendingan dia cerai sekalian kan gitu. Yang di sini yang gue lihat sih emang cerai karena di sini ada 10 of sword, which is itu ada 10 adalah end of cycle. Di sini kan bad cycle ya, karena ini sword gambarnya orang ketusuk pedang, which is a bad cycle. Karena ini akan menjadi end of bad cycle. End of bad cycle yang maksudnya apa? Yaitu cerai.
dia keluar dari hubungan toksik ini, dari pernikahan yang toksik ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa sampai dia nanti cerai? Dan kenapa Kang Dani kembali lagi dalam kehidupan gue? It's all about nasib, Wheel of Fortune. It's all about nasib. Dan kapan Kang Dani cerai? Itu balik lagi ke divine timing, balik ke Tuhan. Tuhan yang akan menentukan kapan waktunya. Bukan gue, bukan Kang Dani sih. Tuhan yang akan menentukan kapan waktunya. Di sini ada kartu Page of Swords. Sword itu lebih ke knowledge dan keputusan yang besar gitu ya. Segala ya lebih ke knowledge, keputusan sih. Lebih ke mind, pikiran. Kalau sword itu. Karena di sini sword ini akan mungkin pada satu titik Kang Dani akan sampai di pemahaman di mana dia sudah ngerasa oke, di sini ini pernikahan udah nggak bisa dipertahankan lagi, gue give up, gue decide to cerai gitu. Karena memang sudah dipertimbangkan baik-baik sama dia sih, dan memang kayaknya emang harus cerai mau tidak mau, daripada nanti akhirnya makin saling menyakiti satu sama lain dan makin konyol ujungnya, makin konyol endingnya. Lebih baik secepatnya cerai. Karena ini akhirnya memutuskan untuk bisa itu cerai. Karena page sword itu lebih ke, selain acknowledgement, sword itu lebih ke decision, lebih ke suatu kebenaran yang terungkap atau terjadi, lebih segala sesuatu yang berhubungan dengan mind, pikiran, mindset. Jadi segala sesuatu yang ada hubungan dengan pikiran, kayak memutuskan, decide, itu kan lebih ke pikiran kan, jadi harus dipikirin dulu. Terus knowledgement itu kan juga lebih ke pikiran ya, bukan ke pikiran ya, maunya lebih ke otak kan. Kita mempunyai pengetahuan tuh lebih ke otak, karena kita harus mikir, ya kan. Kalau otaknya mohon maaf kurang tokcer alias agak-agak on ya, nggak bisa mikir panjang pastinya ya, mohon maaf nih gitu. Nah di sini memang dan kebenaran itu juga itu lebih ke otak kan. Kita harus bisa berpikir ini benar atau tidak, situasi ini benar atau tidak gitu loh. Jadi sword itu lebih ke mindset, lebih ke pikiran. Segala sesuatu dia membutuhkan pertimbangan terlebih dahulu, dan pertimbangannya itu berupa adalah pemikiran yang panjang dan nggak langsung frontal ngambil putusan, enggak, tapi harus dilalui dengan pemikiran dan pertimbangan yang panjang dulu. Ini ya artinya Page of Swords. Di sini ada kartu Ten of Coins atau Ten of Pentacles. Kartu keluarga bahagia dipenuhi dengan harta yang melimpah. Jelas ini bukan keluarganya Kang Dani, bukan. Karena di sini melambangkan keluarga bahagia, sementara keluarga Kang Dani itu toksik kan, karena kelakuan istrinya sendiri. So maybe ini adalah pernikahan Kang Dani selanjutnya, which is gue berharap sih ini dengan gue ya. Karena kan di sini pertanyaannya gimana kelanjutan hubungan gue dengan Kang Dani ke depannya. Ya kan, bisa menikah, bisa putus atau apa, kan tergantung dari jawabannya, kan pertanyaan seperti itu. Tapi di sini jawaban dari pertanyaan itu adalah hubungan pernikahan yang penuh dengan materi dan bahagia. Karena kenapa? Bicara materi, gue mohon maaf, gue bukan orang yang miskin gitu. Gue punya aset dan gue juga bukan orang yang pelit gitu. Jadi karena gue nggak pelit, rezeki gue mah ada aja gitu kan istilahnya. Plus gue juga yatim piatu kan, yatim piatu ya teraniaya, karena gue sering banget ya nih sama orang gitu kan, dijahatin sama orang. So karena gue yatim piatu teraniaya, otomatis ya bawa rezeki. Karena seorang yatim piatu itu bawa rezeki, apalagi kalau yatim piatu ini memang teraniaya, itu akan membawa rezeki, itu akan membuka pintu rezeki gue sama Kang Dani. Kalau memang kita menikah, amin. Gue sih berharap memang kita menikah sih. Di sini ada kartu Eight of Swords.
gambar cewek ketutup matanya, tangannya keikat dan di penjara oleh pedang. Ini adalah gue memang galau kan, galau menghadapi sikap Kang Dani, gue galau menghadapi kedepannya gue sama Kang Dani gimana ya nasibnya, nikah atau enggak, atau putus atau gimana. Ini ya, gue galau memikirkan kedepannya gimana dengan si Akang. Si Akang pun juga galau dalam memutuskan cerai atau enggak, siapa yang harus dia pilih, gue atau bininya. Karena di sini gue kan nanya tentang gue dengan Kang Dani kedepannya gimana hubungannya. Jadi di sini yang ada hanya gue, Kang Dani dan istrinya, bukan cewek lain. Cewek lain itu hanya sekedar intermezzo saja, atau sekedar iklan numpang lewat doang di hidup Kang Dani. Dan gue yakin kalaupun Kang Dani istilah kasarnya bajingan, dia sama perempuan lain juga, gue yakin gue akan dipilih sama Kang Dani. Kenapa? Karena ini based on pengakuan dari mantan gue sendiri yang TNI. Mantan gue itu si Irwan yang TNI itu juga dulu bajingan sekali. Dan akhirnya kenapa? Akhirnya dia mengakui, kamu yang paling baik dibanding cewek-cewek yang aku kenal. Akhirnya dia mengakui hal itu di depan gue. Secara nggak langsung kan dia berarti mengakui kan kalau dia itu selingkuh dari gue gitu kan. Dan gue yakin Kang Dani pun, Irwan tuh bajingan tapi Irwan bisa punya penilaian seperti itu terhadap gue, berarti gue orangnya cukup baik untuk dipertahankan. Irwan yang bajingan aja bisa berpikiran seperti itu, bisa punya pemikiran seperti itu terhadap gue, apalagi Kang Dani yang bajingannya itu masih ecek-ecek lah, masih bisa ketaker sama gue bajingannya kasih Kang Dani. Karena lebih bajingan Irwan, kalau boleh jujur lebih bajingan Irwan dan lebih bajingan Mas Adi yang intelnya Mas Adi daripada Kang Dani gitu loh. Jadi di sini ya gitulah, sama-sama bingung, guanya bingung, Kang Dani juga bingung mutusin ini gimana kedepannya, baiknya gimana. Di sini ada King of Pentacles. Ini King of Pentacles represent Earth sign itu zodiac under Earth sign ada Capricorn, Virgo dan Taurus. Kang Dani moon sign-nya dia adalah Taurus dan sun-nya dia adalah Capricorn. Dari ini represent Kang Dani. Sebenarnya Kang Dani itu adalah orang yang punya banyak duit sebenarnya kalau istrinya nggak matre. Karena kenapa? Dia kerja di 3 tempat dan gue udah bisa taker kira-kira gaji dia berapa total di ketiga tempat itu. Dan harusnya dengan gaji dia yang 2 digit itu harusnya cukup. Karena dia dapat belasan juta, harusnya dia cukup dengan gaji segitu. Kalau istrinya nggak matre, tapi sayangnya istrinya matre, so jadi dia karena dia selalu merasa kekurangan karena bininya matre gitu, karena materinya itu diraup sama bininya. Jadi seberapa pun duitnya si Kanani punya, habis aja di tangan bininya, karena bininya itu matre dan nggak mau kalah gitu loh. Dan ya gimana sih kalau matre, maunya kan senang-senang, jalan-jalan, having fun, belanja-belanja, ngabisin duit. Soal itu saya bininya itu Pisces. Sementara setahu gue trait-nya atau karakter seorang Pisces itu seperti itu, hobinya jalan-jalan, belanja-belanja, shopping, senang-senang. Karena semua Pisces yang gue kenal seperti itu. Pembantu gue Pisces, adik gue Pisces, beberapa teman dekat gue Pisces, bahkan mantan gebetan gue kemarin Pisces. Jadi memang Pisces tuh seperti itu, hobinya tuh duit, matre. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung ya, tapi gue hanya bicara fakta. Dan gue tidak berniat untuk menjatuhkan siapapun di sini gitu. Karena ya itu, gue bicara fakta karena memang orang-orang terdekat gue yang bintangnya Pisces ya memang seperti itu. Jadi gue ngambil example dari orang-orang terdekat gue aja gitu loh ya. Dan itu nggak satu dua orang, banyak gitu, ada beberapa Pisces seperti itu. Dan memang mostly Pisces yang gue kenal di dalam hidup gue seperti itu, maunya senang-senang, jalan-jalan, that's it, duit dan duit matre. Sorry to say. Di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands ini melambangkan seorang ratu yang sangat ambisius dan dia main black magic. Balik lagi, ini kucing hitam, piaranya si ratu. Kucing hitam itu represent black magic, represent devil. Kenapa? Karena kucing hitam adalah piaraan favoritnya penyihir. Nah, favoritnya penyihir ya. Jadi di sini kalau jelas ya, kucing hitam piaraan penyihir.
which is penyihir sama dengan dukun ya di sini, which is ya ini represent black magic. Bininya memang matre, ambisius. Wands itu orangnya ambisius dan fiery, karena Wands itu represent fire sign. Zodiac under fire sign itu adalah Leo, Sagittarius, dan Aries. Kalau dilihat dari based on zodiac, sifat orang Leo, sifat orang Aries, orangnya memang mendominasi, fiery, panasan lah ya, ambisius, mohon maaf, matre juga gitu loh. Ya itu represent sikap bininya Kang Dani, sorry to say. Dan di sini ketahuan kan bener, bininya dia berdukun, so ketahuan kan toxic, bininya itu memang toxic gitu loh, karena berdukun. Dan orang yang fiery ini cenderung suka melakukan selingkuh. Mohon maaf. Karena based on orang-orang yang gue kenal di sekitaran gue, orang Leo, Aries, Sagittarius tuh, mereka tuh sangat riskan sekali dengan yang namanya selingkuh. Mereka adalah pelaku perselingkuhan. So, jangan salahkan gue bila Kang Dani lebih memilih gue daripada memilih istrinya. Karena istrinya sendiri selingkuh. Udah selingkuh main dukun lagi. Sih. Di sini ada kartu Three of Coins. Ya, orang Three of Coins ini adalah orang yang memaster it up atau membikin apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat tuh menjadi lebih handal, lebih jago. Istilahnya gini, dia pemahat, dia berusaha memperdalam skill mahatnya itu supaya bisa menjadi pemahat yang terkenal, bisa menjadi pemahat yang canggih, pemahat yang bagus, pemahat yang terbaik gitu. Di sini karena berhubung coins, Three of Coins, uang kan ya. Di sini meskipun di sini orangnya cowok, tapi balik lagi tarot itu adalah genderless atau tidak berhubung, tidak tidak harus sama gendernya. Bukan berarti di kartu gambarnya laki terus juga di kehidupan nyata represent laki, belum tentu. Bisa aja di kartu gambarnya laki tapi dalam kehidupan nyata represent perempuan. Di sini karena berhubungan dengan koin, berarti bicara dengan materi, bicara uang, ya kan? Bicara uang dalam kehidupan Kang Dani, yang matre adalah bininya kan, tadi udah gue bilang. Dan bininya itu memang saking matrenya, dia tuh sangat-sangat menumpuk uang. Dengan cara apapun dia menumpuk uang. Saking menumpuk uangnya sampai suaminya sendiri tuh dikasih jatah uang per bulan sangat sedikit, bahkan tidak cukup, padahal suaminya yang kerja, tapi uangnya diraup mobilnya semua. Sih betapa greedy-nya, betapa matrenya istrinya. And she tried to master it up that thing. Dia berusaha memaster it, menyempurnakan apa yang dia lakukan. Di sini kan dia melakukan penimbunan uang lah istilahnya. Dia memang dia saving mungkin, tapi dia hanya saving buat dirinya sendiri. Dia nggak share ke Kang Dani. Padahal Kang Dani yang kerja, bukan istrinya nggak kerja. Tawan kan, matre. Capek deh. Di sini ada Queen of Sword represent air sign. Zodiac under air sign Gemini, Aquarius, dan Libra, which is itu gue. In the end ya, kalau memang Kang Dani decide untuk tetap stay sama istrinya, kalau memang setelah Kang Dani juggling, setelah menimbang-nimbang, dia memutuskan untuk tetap dengan istrinya, ya sudah, gue akan mutusin dia. Dan gue cukup tegas dengan apa yang gue lakukan di sini. Tapi kalau memang Kang Dani lebih memilih gue akan memutuskan untuk menikahi dia. Sword, seperti gue bilang tadi kan, ini sama, ini sword juga, cuma ini page of sword, ini queen of sword. Keputusan, sword itu represent sesuatu yang berhubungan dengan mindset atau pikiran. Bisa keputusan, bisa acknowledgement atau pengetahuan, atau bisa juga kebenaran. Ya, gue apapun yang akan menjadi keputusan Kang Dani, gue juga punya keputusan tersendiri. Kalau memang Kang Dani memutuskan untuk stay sama keluarganya, ya udah gue akan tinggalin dia, gue akan putusin dia. Tapi kalau Kang Dani lebih
memilih untuk bersama gue, ya gue akan memutuskan untuk menikahi dia. Gue decide akan menikah sama dia, dan kalau memang kita menikah, insya Allah itu akan membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah. Tapi kalau bicara rasa, kalau ditanya, ini orang ketahuan, ini orang yang memang dia sangat posesif dan dia sangat memendam rasa, dia masih memendam rasa terhadap seseorang. Orang ini masih memendam rasa terhadap seseorang. Siapa orang di sini? Which is tuh gue. Nggak mungkin istrinya. Orang hubungan mereka udah terlanjur toksik, orang si Kandani udah terlanjur enak sama pernikahannya, mana mungkin istri karena dia mempunyai rasa, mana mungkin Kandani masih memendam rasa terhadap istrinya. Yang ada dia ingin cepet-cepet cerai dari istrinya karena terlalu toksik kan hubungannya. Di sini memendam rasa itu adalah Kandani ke gue. Kenapa? 2 tahun Kandani ngeblok gue. 2 tahun dia menjauhi gue, entah apa alasannya. Mungkin alasannya dia ingin memperbaiki pernikahan dia kali ya waktu itu. Tapi ternyata pernikahannya makin lama bukannya makin bisa diperbaiki, malah makin hancur. Jadi akhirnya Kandani nyari gue. Kenapa dia nyari gue? Karena dia masih punya rasa terhadap gue. Dia masih menyimpan rasa itu terhadap gue. Dari 2017 dia menyimpan rasa terhadap gue. Begitu juga sebaliknya, gue pun masih menyimpan rasa buat dia. Dan saat Kandani kembali, ya gue terima, karena emang gue juga masih menyimpan rasa buat dia, bukan hanya dia aja yang menyimpan rasa buat gue gitu loh. Oke, ini tarot tradernya udah selesai, 5 spread, 3 spread, 1 spread udah keluar ya. Oke, kartu kuncinya di sini adalah ini ya, kartu kuncinya nih, Wheel of Fortune dan Ten of Pentacles. Kenapa? Ini kartu kunci yang sifatnya positif. Kenapa gue bilang kartu kunci sifatnya positif? Karena ini represent the next hubungan gue sama Kandani itu levelnya naik ke sini, pernikahan yang penuh dengan rezeki. Insya Allah gue yang bawa rezeki ke dia gitu. Karena Kandani juga orangnya baik, maksudnya ya seneko-nekonya dia tuh masih ketakat lah sama gue. Karena dia juga baik, gue juga baik, ya insya Allah akan menarik rezeki kan. Oke, kita sekarang kita masuk ke Romance Angel Oracle Tarot Card. Karena di sini berhubungan dengan percintaan kan ya, berhubungan karena percintaan, jadi ya ini harus ditarik. Kartu ini harus dibaca karena kan romance, ini kartu berhubungan dengan romance, Oracle Card yang berhubungan dengan romance. Oke guys, di sini ada kartu Make the Effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. So ya, karena ini adalah great love-nya gue sih, lebih tepatnya. Atau mungkin gue adalah great love-nya Kandani. Karena kalau di sini bicara Kandani dengan istrinya, it's impossible. Effort itu sudah dilakukan sama Kandani sebelumnya. Dia berusaha mempertahankan pernikahannya, dia berusaha memperbaiki pernikahannya sampai si Kandani tega ngeblok gue. Tapi nyatanya apa? Failed. Effort yang dia kasih untuk mempertahankan pernikahannya failed. Nah di sini effort yang dia harus lakukan adalah gimana caranya dia, Kandani, mempertahankan hubungan dengan gue. Karena dia tahu, somehow dia tahu gue baik, dan somehow dia tahu gue memang patut untuk dipertahankan. Tapi di sini dibutuhkan heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Nah di sini nih yang gue nggak nemu nih, kenapa? Karena dia itu orangnya pendiam dan dia tipikal yang dipendem, apa-apa dipendem. Padahal gue tanpa dia pendem pun gue udah tahu faktanya, tapi tetap saat gue klarifikasi ke dia tidak mengakui, dia hanya diam. Saat gue mencoba mengkritik kelakuan istrinya, padahal gue udah tahu kelakuan istrinya begitu, tapi somehow karena dia tidak mau mengakuinya, dipendem sama dia. Dia hanya senyum, dia hanya ketawa, dia hanya nyengir, which is cengiran dia itu kalau gue mengartikannya sih ya, cara nggak langsung dia mengatakan iya kok lo tahu kelakuan bini gue kayak gitu. Karena pas gue nanya, perempuan kayak gitu kenapa kamu nikahin, dia bilang ya saya mana tahu kelakuan dia kayak gitu, dulu dia nggak kayak gitu. Seharusnya memang karena dia lebih terbuka sama gue sih, dengan semua masalah dia, dengan semua yang dia rasakan. Tapi sayangnya dia orangnya kaku dan mendem gitu loh, nggak terbuka, tertutup ya, jadi agak susah ya.
untuk heart to heart conversation. Tapi in the end, di sini ada tulisan, ada kartu give your relationship a chance, work on your partnership. Di sini jelas bukan pernikahan Kang Dani yang harus diberikan chance. Kenapa? Karena dia sudah memberikan chance ke dalam pernikahannya kok. Dia sudah berusaha untuk untuk meinikan pernikahannya, untuk memperbaiki pernikahannya. Buktinya dia pernah ngeblok gue 2 tahun, tapi nyatanya apa? Nggak berhasil kan. Makanya akhirnya dia nyari gue. Dan memang di sini memang gue sama Kang Dani ada masalah kan, ada sedikit masalah lah. Dan di sini Kang Dani, ya intinya kalaupun gue tinggalin Kang Dani ini nggak bisa. Kenapa? Gue disuruh give your relationship a chance, berikan kesempatan pada hubungan kamu, which is yang kesempatan dalam hubungan kamu ya hubungan gue sama Kang Dani lah. So di sini memang dari kartu ini udah jelas ya, kelihatan gue tidak bisa meninggalkan Kang Dani. Bukan tidak bisa, tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh semesta, tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk ninggalin dia. Gue harus dampingin dia, entah sampai titik mana gue dampingin dia, tapi gue harus dampingin dia. Nah di sini ada kartu seperti biasa, gue shuffling, muncul ini jumping 3 kartu. Ini ada kartu finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Terus ada kartu calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together. Dan ada kartu the wedding. The situation involve marriage. Ya, kalau bicara pernikahan, kalau dilihat dari sisi kanan nih, ya, karena ini kan memang pria menikah, tapi balik lagi nggak bahagia. Di sini ada tulisan finance and career. Jelas yang jadi masalah di sini adalah uang. Bukan gue sama Kang Dani, tapi ini permasalahannya. Ini masalah antara Kang Dani dengan istrinya, uang. Bukan karir ya. Kalau Kang Dani sendiri karirnya sih udah bagus, karena kan dia bekerja di 3 tempat. Udah cukup lah. Dari sisi Kang Dani dia bekerja secara maksimal, tapi dari sisi istrinya finance, artinya uang, matre. Nih kelihatan kan gambarnya perempuan lagi mengais-ngais apa nih, mengais-ngais ini sih, mengais-ngais bunga, tapi ya bunga itu anggaplah sebagai koin-koin atau pundi-pundi, which is memang benar finance. Karena istrinya terlalu matre dan terlalu maruk, terlalu serakah. Itu juga salah satu jadi pertimbangan Kang Dani kenapa dia ingin cerai dari istrinya. Ya iyalah, gimana nggak mau cerai, dianya yang kerja mampus-mampusan di 3 tempat, bininya yang ngeraup semua uangnya dia. Maksudnya gini, oke, bininya ngeraup semua uangnya dia, itu memang hak bininya, tapi maksud gua gini, biar bagaimanapun karena si laki yang kerja, si bini itu harus ngebagi juga dong duit ke si laki, buat kebutuhan si laki, buat dia makan, buat dia jajan lah, beli kopi atau jajan makanan kecil atau beli rokok, buat bensin. Ya bagaimanapun kan Kang Dani yang kerja, itu duitnya Kang Dani. Jadi Kang Dani memang berhak untuk duit itu sebenarnya. Kalau kita bicara hak, ya jelas yang lebih berhak di sini adalah Kang Dani, bukan istrinya, karena Kang Dani yang kerja. Jadi misalnya dia duit yang nggak mau ngebagi istrinya pun, ya itu haknya Kang Dani sebenarnya. Kalau bicara hak ya, karena di sini yang nyari itu adalah Kang Dani, bukan bininya. Nah, di sini permasalahannya adalah bininya terlalu matre dan terlalu maruk. Jadi Kang Dani itu mungkin dikasih jatah tiap bulan, tapi dikasih jatah itu sedikit, sehingga Kang Dani sendiri mengalami masalah finansial karena sedikitnya jatah yang dikasih sama bininya gitu loh. Jadi dia kurang aja tuh finansialnya. Yang harusnya dia bisa jajan, jadi dia nggak jajan. Yang harusnya dia bisa makan lebih banyak, jadi dia nggak bisa makan banyak. Dan terpaksa dia harus diet, dan terpaksa dia harus nahan lapar sampai dia turun 20 kilo. Sih betapa zolim kan bininya, padahal lakinya kerja. Jadi memang benar, finansial adalah salah satu alasan kenapa Kang Dani nyerahin bininya. Finansial di sini bukan karena Kang Dani matre, tapi justru bininya yang matre dan bininya yang maruk.
Nah, sementara Kang Dani yang kerja, itu yang menjadi alasan kenapa dia nggak kuat sama bininya. Dan di sini kan dibilang give your relationship a chance. Di sini adalah gue, relationship yang harus dikasih kesempatan, hubungan yang harus dikasih kesempatan adalah gue. Kenapa? Gue memang sebenarnya sih udah agak give up ya ngadepin Kang Dani. Apalagi gue juga dapat desakan dari orang-orang terdekat gue bahwa gue harus ninggalin Kang Dani karena dia adalah pria beristri. Tapi balik lagi, gue mau ninggalin dia nggak boleh, tidak diperbolehkan oleh semesta dan Tuhan. Kenapa? Gue yakin Kang Dani itu didatangkan ke dalam hidup gue lagi setelah 2 tahun terpisah, setelah 2 tahun lost contact, setelah 2 tahun dia ngeblok gue ganti nomor, gue ganti HP, jadi lost contact total ya. Tiba-tiba dia muncul lagi dong ke dalam hidup gue. Kalau bukan karena Tuhan dan semesta yang mengirim dia ke dalam hidup gue, Kang Dani itu gak akan datang ke dalam hidup gue. Ini pasti Kang Dani itu datang lagi ke dalam hidup gue, pasti ada campur tangan semesta dan Tuhan. Dan gue percaya itu. Dia datang ke dalam hidup gue, he came for a reason. Karena ada campur tangan semesta dan Tuhan di dalam situ. Kalau sudah berbicara campur tangan semesta dan Tuhan, ya berarti baik lagi nasib. Berarti memang ada yang harus istilahnya memang ada yang harus ada alasan tertentu lah kenapa si Kang Dani itu balik lagi dalam hidup gue setelah 2 tahun lost contact. Bayangin 2 tahun lost contact, kalau dia ngeblok gue ganti nomor, gue ganti handphone, nomor handphonenya dia gak bisa ketarik dari handphone lama gue karena handphone lama gue mati. So gue totally lost contact, tapi kok dia bisa nyambung lagi ke gue. Dia nyari gue lewat Instagram. Dia nyari gue lewat Instagram gara-gara siapa? Gara-gara ya kehendak Tuhan dan semesta. Kalau Tuhan dan semesta tidak menghendaki si Kang Dani kembali ke dalam hidup gue, ya dia tidak akan kembali. Dia pasti udah lost contact aja. Kayak Irwan, gue sama Irwan udah total lost contact sampai detik ini. Sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabar Irwan lagi, gitu kan. Nah, di sini kenapa Kang Dani balik lagi ke dalam hidup gue? Atas izin semesta dan Tuhan. Dan kenapa? Kalau memang semesta dan Tuhan sudah mengizinkan, itu artinya ya gue harus kasih kesempatan kedua untuk relationship ini. Gue nggak boleh ninggalin dia. Bukan gue nggak mau ninggalin dia, gue nggak boleh ninggalin dia karena dia kembali ke dalam hidup gue untuk alasan tertentu yang memang sudah di set up oleh universe dan Tuhan. Dan di sini ada kartu the wedding. Ada the wedding, ada kartu 10 of coins. 10 of coins kan kartu keluarga bahagia yang penuh dengan rezeki. Di sini ada kartu the wedding. Gue nikah insya Allah sama Kang Dani. Gue nikah dan bisa membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan rezeki. Capek ya, Bo. Kartu ketiga udah ya, ini kartu keempat. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together. Brings you together. Which is di sini kan pertanyaannya gimana kelanjutan hubungan gue sama Kang Dani ke depannya. Ya, brings you together artinya gue akan bersatu sama dia. Makanya di sini ada kartu the wedding. Makanya di sini ada kartu 10 of Pentacles, keluarga bahagia yang penuh dengan berkah rezeki. Karena memang dia adalah soulmate gue. Soulmate gue yang dikirimkan Tuhan dan semesta buat gue. Padahal sejujurnya yang gue doain selama ini untuk balik ke dalam hidup gue tuh bukan Kang Dani loh. Justru malah si Chandra pilot Sriwijaya itu yang gue afirmasikan. Kang Dani itu gak pernah masuk ke dalam afirmasi doa gue sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia muncul lagi ke dalam hidup gue setelah 2 tahun lost contact. Well, itu memang benar-benar kehendak Tuhan dan alam semesta, bukan kehendak gue, karena gue gak pernah nyari dia. Dan kata terakhir ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Tuhan kan, gue bilang juga apa dari tadi. Ini kartu udah gue shuffle ya, dan ini memang faktor religious, faktor agama, Tuhan. Bicara religius kan berarti bicara Tuhan. Kenapa Kang Dani masuk lagi ke dalam hidup gua? Ya benar, karena keinginan Tuhan. Entah apa maksudnya Tuhan mengembalikan dia ke dalam hidup gua, tapi itu memang kehendak Tuhan. Dan itu tidak bisa gue larang, tidak bisa gue hindari.
Kalau sudah kehendak Tuhan, kita mau apa? Selain memang karena kehendak Tuhan, kita memang di sini ada kata playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Ya memang antara gue sama kalian itu ada playfulness. Bottom of the deck di sini ada kartu playfulness. Ini kan overall energinya. Ini untuk angel romance tarotnya, dan ini angels romance oracle-nya. Dan sini bottom of the deck overall energinya ada four of coins, which is yang gue bilang tadi, karena ini masih punya rasa terhadap gue. Dan pas gue ambil kartu four of coins ini, ternyata di bawah four of coins ada kartu the world, protection. Karena ada gambar cewek dikelilingin semacam apa ya nih, bukan lingkaran, semacam karangan bunga, dan karangan bunga itu diikat pakai tali merah. Perempuan ini jelas terproteksi. Diproteksi sama siapa? Tuhan dan semesta pastinya. Karena di sini jelas religious factor. Karena pertanyaannya kan adalah bagaimana hubungan gue makanan ini ke depannya. Ternyata kan ada kartu Ten of Pentacles, kartu keluarga bahagia yang penuh dengan berkah dan rezeki. Dan ada kartu The Wedding, pernikahan. Ada kartu pernikahan. Ada kartu Give Your Relationship a Change. Jelas ya, di sini gue tidak boleh meninggalkan Kang Dani. Tidak boleh meninggalkan Kang Dani. Di sini juga ada kartu Calling in Your Soulmate. Dan ada kartu Wheel of Fortune, which is divine power, divine timing. Ini semua memang sudah disetting oleh semesta dan Tuhan. Dan ada kartu religious factor. Jelas ini kehendak Tuhan. Kenapa Kang Dani masuk dalam hidup gue, ini kehendak Tuhan. Makanya di sini ada kartu the world. Karena hubungan gue sama Kang Dani itu memang sudah terproteksi, sudah diproteksi oleh Tuhan dan semesta. Udah di blessing lah istilahnya. Jadi mau gimana? So I cannot leave him, I'm sorry to say. Okay guys, tadi itu setelah tentang Kang Dani ya, 3 kali gue narotin dalam jeda jangka waktu selang sehari atau 2 hari, dan hasilnya sih cukup baik ya tarotannya. Ya hopefully dia emang jodoh gue sih ya. I don't know, gue nggak tahu jodoh gue siapa. Bisa Chandra Pilat, bisa Kang Dani, Kodam, TNI, tentara, gue nggak tahu siapa. Yang penting dari gue nya ada ikhtiar lah buat mencari jodoh, ya kan. Sekarang ini yang memang lagi dekat sama gue si Akang tentara ini. Sementara Chandra Pilot kan masih ngegaguin gue. Ya siapa suruh gitu kan, suka sama gue tapi ngegaguin gue. Ya si Kang Dani tahu gue jomblo, ya gue disikat sama dia. Kenapa Chandra nggak pernah mau deketin gue gitu kan? Gengsi kan kegedean. Karena waktu itu antara waktu Kang Dani sebelum Kang Dani datang ke kehidupan gue lagi, itu udah jeda loh antara Kang Dani dengan si Bayu. Waktu itu gue sebelum dekat sama Kang Dani, gue dekat sama Bayu kan. Nah itu sebenarnya ada jeda tuh 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu sebelum akhirnya Kang Dani datengin gue dan akhirnya jadian gitu loh. Cuma sayangnya Chandra tidak aware dengan jeda 2 minggu atau 3 minggu itu. Coba kalau dia aware dan dia nggak gengsi, dia nggak jaim, dia pasti akan hubungin gue. Dan akhirnya mungkin gue sama Chandra jadian. Kalau gue sama Chandra jadian mah, gue sama Kang Dani mah nggak bakal ada story untuk jadian gitu. Tapi karena Chandranya juga masih gaguin gue kan, ya masih gengsi kan, ya sudah. Kang Dani tahu gue jomblo, ya dia masuk, ya dia sikat lah gue. Not my, bukan salah gue sih, not my fault gitu kan. Itu salahnya Chandra, kenapa dia ya jaim gitu, jadi orang keterlaluan jaimnya, jadi ya gitulah. Oke guys, I think that is for now curhatnya. Gue ngantuk, mau tidur. Oke, karena belum tidur dari malam ya. Karena tadi gue narotin si Monik, terus gue narotin Kang Dani, dan gue setelah itu gue olahraga ngeplank bentar, dan setelah ngeplank gue mandi,
baru mau tidur. Tapi emang gue lagi nggak sholat karena lagi halangan, lagi datang bulan. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Dah.